Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 250904501046 dari kelas C dan D, mata kuliah Matematika Ekonomi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ringkasan seminar kemarin dengan tema pasar modal. Topik ini sangat menarik karena di era modern saat ini, pasar modal menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi. Dengan adanya pasar modal, dana yang awalnya menganggur di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif yang mendorong perekonomian nasional. Baik, pertama-tama mari kita pahami dulu, apa sih itu pasar modal? Jadi pasar modal adalah tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana, yaitu investor. Transaksi pemodal dapat berupa pembelian saham, obligasi, maupun instrumen keuangan lainnya. Ada 3 fungsi utama pasar modal, yaitu yang pertama yaitu sarana pendanaan bagi perusahaan. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana segar dengan cara menjual sahamnya kepada publik. Dana ini bisa digunakan untuk memperluas bisnisnya dan melakukan riset atau inovasi. Sarana investasi bagi masyarakat. Nah, melalui investasi masyarakat bisa belajar tentang manajemen keuangan dan bisa berpartisipasi dalam membangun ekonomi bangsa. Dan yang terakhir adalah sebagai indikator perekonomian negara. Saham di bursa efek mencerminkan perekonomian negara, yaitu manfaat pasar bagi Indonesia. Selain di tempat transaksi antara investor dan perusahaan, pasar modal juga bermanfaat bagi perekonomian nasional. Manfaatnya yang pertama yaitu membuka kesempatan perusahaan untuk tumbuh lebih cepat. Dana yang diberikan oleh investor kepada perusahaan setelah menjualkan sahamnya kepada investor, dana tersebut bisa dikelola dengan baik dengan cara memperluas jaringan bisnis, memperluas pabrik, membeli mesin baru, ataupun membuat produk yang lebih inovatif, sehingga perusahaan bisa tumbuh lebih cepat dan bisa berkembang di pasar di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu memberikan alternatif investasi selain tabungan atau deposito. Menurut masyarakat, pasar modal adalah sarana untuk mengembangkan dana menjadi lebih produktif. Jika menabung di bank bisa mendapatkan bunga yang lebih kecil, berinvestasi di pasar modal bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga yaitu menciptakan lapangan kerja baru. Ketika perusahaan mendapat dana dari pasar modal, perusahaan bisa mengembangkan bisnisnya. Contohnya, perusahaan bisa membuka cabang baru. Di cabang baru, perusahaan pastinya membutuhkan pegawai baru. Hal ini berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Semakin banyak perusahaan yang membuka cabang baru, tingkat pengangguran di Indonesia bisa berkurang, sehingga perekonomian lebih stabil. Namun, walaupun banyak manfaatnya, ada tantangan yang harus dihadapi. Seperti yang pertama yaitu fluktuasi harga saham yang dapat menimbulkan resiko kerugian. Harga saham di pasar modal tidak selalu stabil, kadang naik dalam waktu yang lebih singkat, namun kadang bisa turun dalam waktu yang lebih singkat juga. Yang kedua yaitu minimnya literasi keuangan masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pasar modal ini sama dengan judi online, padahal keduanya sangat berbeda. Akibatnya, banyak masyarakat yang takut untuk berinvestasi. Oleh karena itu, kita harus memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pasar modal ini, sehingga masyarakat bisa lebih mengetahui apa itu pasar modal.
Dan yang ketiga yaitu pengaruh ekonomi global. Ketika terjadi krisis ekonomi global, perang atau pandemi, dampaknya akan sangat terasa pada pasar modal di Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Bukan hanya sebagai tempat transaksi saham, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pendanaan bagi perusahaan dan membuka peluang investasi bagi masyarakat. Demikian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.